Bangsamu, bangsa Indonesia adalah bangsa pengecut. Merdeka saja hasil hadiah dari Jepang. Apakah kita terima apabila ada orang-orang luar negeri yang mengatakan bahwa bangsamu, bangsa Indonesia adalah bangsa pengecut? Lah wong merdeka saja hasil hadiah, bukan perjuangan tetapi hasil hadiah dari Jepang. Kalau ada orang luar negeri yang berkata seperti ini, kami Al-Faqih Mu'allim terima-terima saja. Mengapa? Memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 Masehi di Pelabuhan Banten. Namun Belanda segera diusir oleh penguasa Banten Maulana Muhammad. Kemudian rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Neck dan van Wermik dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Kemudian Belanda melakukan perjalanan sampai menjajah ke timur. Tahun 1628 dan 1629 Sultan Agung Mataram, ini sultan dari Jawa Tengah, menyerang Belanda menuju ke Batavia. Coba bayangkan nih, dari Jogja, Mataram Jogja menuju ke Batavia yang saat ini dari Jakarta menjadi Jakarta. Ya kalah. Mengapa kalah? Karena yang perang, yang maju ke medan perang, orang-orang Mataram Jogja ini hanya beberapa ribu orang saja, sedangkan puluhan ribu orang-orang pribumi ini acuh tak acuh, pengecut, bahkan menjadi pecundang dan pengkhianat, sehingga penyerangan Sultan Agung Mataram gagal, walaupun 2 kali gagal. Lalu tahun 1651 sampai 1683 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa Banten melawan Belanda. Apakah menang? Kalah. Mengapa kalah? Karena yang berjuang hanya beberapa gelintir orang saja, sedangkan ribuan orang Indonesia pengecut, pecundang, bahkan banyak yang menjadi pengkhianat. Tahun 1660 Masehi sampai 1670 Masehi, Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan melawan Belanda. Apakah menang? Kalah. Mengapa kalah? Karena mentalnya orang Indonesia masih pengecut, pecundang, bahkan menjadi pengkhianat. Kemudian ada lagi tahun 1742 Masehi, Mangkunegara I, yaitu Raden Mas Said, yang bergelar Pangeran Sambernyawa. Orang Belanda kalau ketemu beliau langsung mati, maka beliau dikasih gelar Pangeran Sambernyawa. Menyambar nyawanya siapapun, beliau seorang yang sakti mandraguna. Tetapi apakah menang? Ya tidak menang lah, wong Indonesianya banyak yang pecundang, bahkan menjadi pengkhianat, melawan bangsa sendiri. Kemudian tahun 1825 Masehi hingga 1830 Masehi, Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Lah ini agak mending nih. Agak mending mengapa? Karena disebut perang Jawa. Banyak sekali orang-orang Jawa yang mau ikut terjun di medan pertempuran, sehingga Belanda banyak mengalami kerugian. Tahun 1859 Masehi sampai 1862 Masehi, di Banjarmasin, Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Apakah menang? Ya karena mentalnya orang Indonesia itu rata-rata pengecut, pengcundang, pengkhianat. Kemudian tahun 1873 Masehi sampai 1899 Masehi, Teuku Umar, perang Aceh ini, perang Aceh. Teuku Umar sampai Cut Nyak yang dibuang ke Subang melawan Belanda. Dilanjutkan perang Aceh sampai tahun 1904 Masehi. Apakah menang? Yang menjadi pejuang, ingat sekali lagi, orang Indonesia itu sedikit sekali, setiap kampung sedikit sekali. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada siapa? Apakah kepada tentara Indonesia? Tidak kawan. Indonesia ya hanya nonton, ya menonton begitu, karena rata-rata orang. Sebab itulah mudah-mudahan semoga orang-orang Indonesia segera bangkit berjuang menjadi seorang pejuang-pejuang yang handal.
Pada tanggal 8 Maret 1942 Masehi itu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda diusir oleh siapa? Oleh Jepang. Kemudian tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan bom atom di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian tanggal 29 April 1945 Angkatan Darat Jepang membentuk BPUPKI. Nah, BPUPKI ini dilindungi oleh tentara Jepang. Jadi jangan aneh kalau misalnya ada orang-orang luar mengatakan bahwa bangsamu bangsa pengecut, bangsa pecundang, bangsa pengkhianat. Kami sendiri Al-Fakir Alim ya terima-terima saja. Tetapi kami mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bangkit, untuk berjuang. Nah, caranya bagaimana agar kita bangkit dan berjuang menjadi bangsa yang maju, bangsa yang religius, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain? Caranya harus kita tahu tentang karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia yang pertama, mayoritas bangsa Indonesia berani pada teman sendiri dan berani pada saudara sendiri. Ini mayoritas artinya tidak semuanya, tetapi kebanyakan orang Indonesia itu beraninya hanya pada teman sendiri, beraninya pada saudara sendiri. Kalau dengan teman sendiri, saudara sendiri berani berkelahi, berani gegeran. Bahkan banyak sekali orang-orang yang menjadi pengkhianat Belanda, menjadi antek-anteknya orang-orang asing di tanah pribumi. Mereka berani melawan bangsa sendiri. Nah, karakter seperti inilah yang harus diubah. Kita harus berani dengan bangsa-bangsa lain. Kita harus berani dengan bangsa-bangsa luar. Adapun dengan teman sendiri, dengan saudara sendiri, kita harus saling kasih mengasihi. Kita harus saling sayang menyayangi. Jangan dibalik, tatkala dengan saudara sendiri berani, tatkala dengan teman sendiri berani, dihadapkan dengan bangsa lain, langsung minder. Ini kan bangsa apa? Kita harus berubah. Kemudian karakter yang kedua, mayoritas bangsa Indonesia kurang peduli pada kemaslahatan bersama, kurang peduli pada kemajuan bersama. Mengapa bisa begitu? Karena mayoritas bangsa Indonesia ini masih sibuk memikirkan diri sendiri, hanya mikir dirinya sendiri aja, sehingga seolah-olah acuh tak acuh dan menjadi pengecut. Coba kita lihat, kalau di suatu kampung atau desa ada pejuangnya, paling 1, 2, 3 sampai 10 orang pejuangnya. Yang lainnya acuh tak acuh. Ayo jawab nih. Apakah yang mendengarkan video ini menjadi pejuang? Pejuang apanya? Yang dipikirkan hanya ekonomi sendiri-sendiri. Bahkan berani memakan teman, memakan saudara. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian yang ketiga, mayoritas bangsa Indonesia pandai menjadi penonton. Pandainya hanya menjadi penonton dan pandai berkomentar. Coba aja kita lihat sepak bola saja. Orang Indonesia itu kalau menjadi penonton dan komentar pinter-pinter, namun jarang sekali yang pandai jadi pemain yang baik. Kita tatkala perjuangan dimanapun berada, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk kemaslahatan bersama. Kita berjuang bersama, bahkan kita rela mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kemaslahatan banyak orang. Nah, wong kita saja membuat pondok pesantren itu nggak ada yang peduli, jarang sekali yang peduli. Bahkan yang lainnya malah memberatkan, ngeboti menjadi beban. Ini kan cara pikir yang luar biasa. Semoga bangsa Indonesia segera berubah menjadi bangsa yang maju dan religius. Demikian, semoga menjadi maklum. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.